teman-teman, welcome back my YouTube channel bersama UK Education. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai cara membaca alat ukur. So, buat kalian yang penasaran, tonton terus ya videonya sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum kita ke materi, saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, siswa diharapkan mampu mengetahui alat ukur panjang, massa, dan waktu. Yang kedua, siswa diharapkan mampu membaca alat ukur panjang, massa, dan waktu. Yang pertama, pengukuran panjang menggunakan penggaris. Di sini pada gambar, pengukuran benda menggunakan penggaris dimulai dari angka 0. Jadi dimulai dari angka 0 di sebelah sini, sebelah kiri. Kemudian kita lihat di akhir benda. Di akhir benda ini menunjukkan 2,5 cm, sehingga hasil pengukurannya yaitu 2,5 cm dan ada lebihnya sekitar 0,5 mm. Nah, dari hasil tersebut tidak bisa kita langsung jumlahkan. Kita harus konversikan salah satu satuan berikut. Nah, cara untuk mengkonversikan atau mengubah satuannya, kita ingat-ingat dulu dari mata pelajaran SD. Masih ingat ya yang seperti ini? Yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, kemudian desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jika kita mengubah satuan naik satu tangga, maka nanti kita bagi dengan 10. Kalau misalkan kita turunkan satu tangga, maka dikalikan dengan 10. Nah, di sini 0,5 mm ini akan kita ubah ke satuan cm, sehingga naik satu tangga. Kalau naik satu tangga, maka dibagi dengan 10. Sehingga 0,5 mm ini hasilnya jadi 0,05 cm. Nah, kalau satuannya itu sudah sama, berarti kita bisa jumlahkan 2,5 cm ditambah dengan 0,05 cm, sehingga hasilnya adalah 2,55 cm. Yang kedua yaitu pengukuran menggunakan jangka sorong. Pada gambar ini sudah diperlihatkan bagian-bagian pada jangka sorong. Ada rahang tetap bawah. Kemudian di sini ada benda yang akan kita ukur panjangnya. Kemudian ini adalah rahang sorong bawah. Kemudian yang atas ini itu rahang tetap atas. Sebelahnya lagi rahang sorong atas, ini yang bisa kita gerak-gerakkan sesuai dengan panjang benda. Kemudian ada tombol pengunci. Ini kita kalau sudah menentukan maksimal untuk kita mengukur, kita kunci tombolnya sehingga skalanya tidak akan berubah-ubah. Kemudian yang bawah ini adalah skala nonius. Yang atas ini menunjukkan skala utama. Dan yang paling ujung ini adalah untuk mengukur suatu kedalaman yang disebut tangkai dari jangka sorong. Oke, jangka sorong itu memiliki ketelitian sebesar 0,01 cm. Jadi, nilai ketelitian di sini itu sudah ketetapan sehingga tidak bisa berubah-ubah lagi. Nah, untuk mengetahui hasil pengukuran jangka sorong, hasil pengukuran dari jangka sorong atau biasa disebut dengan HP, yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius dikalikan dengan ketelitian. Oke. Jadi rumus yang akan kita gunakan adalah yang ini. Kita beralih ke contoh. Nah, contoh di sini, hitunglah hasil pengukuran menggunakan jangka sorong tersebut.
Jadi, pada pengukuran jangka sorong itu kalau diperbesar skalanya, maka akan menghasilkan pada gambar seperti ini. Nah, untuk mengukur, tadi kita harus tahu ya, HP itu sama dengan skala utama. Skala utama ditambah dengan skala nonius dikali dengan ketelitian. Oke. Skala utama bisa kita lihat sebelum angka 0 pada skala nonius. Jadi yang kita lihat yang atas ini, namun yang sebelum angka 0 skala nonius. Sehingga di sini pada gambar menunjukkan 2,1. 2,1 ditambah dengan skala nonius itu adalah skala yang di bawah yang satu garis lurus dengan skala yang di atas. Sehingga kalau di sini 0, berarti di sini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, maka yang satu garis lurus itu adalah angka 3. Berarti 3 dikalikan dengan ketelitian. Ayo, masih ingat gak ketelitian dari jangka sorong? Jadi ketelitiannya itu adalah 0,01. Kalau kita jumlahkan berarti ini 2,1 ditambah dengan yang di dalam kurung itu kita kalikan terlebih dahulu. 3 dikali 0,01 berarti 3 dikali 1 itu hasilnya adalah 3. Kemudian kita lihat di belakang koma itu ada 2 angka sehingga tinggal kita kasihkan aja 2 angka di belakang koma, 0,03. Maka kita jumlahkan hasilnya 2,1 ditambah dengan 0,03. Maka hasilnya 3, ini 1. Jadi kalau penjumlahan seperti ini, komanya itu harus satu garis lurus. Nah, koma hasilnya adalah 2. Maka hasilnya 2,13, satuannya adalah sentimeter. Oke, yang kedua yaitu pengukuran panjang dengan mikrometer skrup. Sudah saya lampirkan pada gambar di PPT kali ini, yaitu mikrometer skrup, itu gambarnya seperti ini. Tujuannya adalah untuk mengukur panjang juga. Nah, pada gambar ini untuk mengukur diameter pada kelereng. Ini adalah kelereng yang akan kita ukur diameternya. Kemudian ini rahang geser. Yang di gambar ini itu yang skala utama itu adalah yang di dalam lingkaran. Ini menunjukkan skala utama. Kemudian yang tegak ini adalah lubung luar atau yang disebut dengan skala nonius yang bisa kita atur. Kita putar-putar ya. Nah, mikrometer skrup itu memiliki ketelitian sebesar 0,01 mm. Bedanya dengan jangka sorong, kalau jangka sorong tadi ketelitiannya 0,01 cm, kalau mikrometer skrup itu ketelitiannya adalah 0,01 mm. Hasil pengukurannya itu masih sama, yaitu skala utama ditambah dengan dalam kurung skala nonius dikalikan dengan ketelitian. Nah, ini adalah rumus untuk mengetahui panjang benda yang diukur menggunakan mikrometer skrup. Contoh, hitunglah hasil pengukuran panjang dengan mikrometer skrup berikut. Jadi yang ini tadi namanya apa? Masih ingat gak? Yang ini adalah skala utama. Kemudian yang berdiri ini adalah skala nonius. Oke, langsung saja. Hasil pengukuran yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius dikali dengan ketelitian.
Skala utama di sini menunjukkan kalau di sini yang berimpit dengan skala nonius. Jadi yang kita hitung adalah yang terakhir berimpit. Kalau di sini 0 berarti di sini setengah. Ini 1 berarti yang di bawah 1 setengah. Ini 2 berarti ini 2 setengah. Ini 3 setengah. Ya, jadi yang berimpit dengan skala nonius itu adalah angka 4. Ditambah dengan skala nonius itu yang satu garis lurus dengan skala utama, yaitu 30 dikali dengan ketelitiannya 0,01, sehingga hasilnya 4 ditambah 30 kali 1 berarti 30, di belakang koma ada 2 angka maka 1, 2,0. Nah, 0,30. Kalau dijumlahkan berarti hasilnya 4,30, satuannya adalah milimeter. Oke, saya ingatkan sekali lagi, untuk menuliskan pengukuran jangan lupa untuk menyertakan satuannya. Yang keempat, pengukuran massa dengan neraca Ohaus. Jadi gambarnya neraca Ohaus itu adalah seperti ini. Untuk lengannya itu bisa diperbesar seperti gambar di samping ini. Nah, maka kalau diperbesar seperti ini, untuk menentukan pengukuran massa, maka nanti massanya kita taruh di sebelah sini, dan nanti kita geser lengannya. Oke, untuk menentukan hasil pengukuran, maka tinggal kita jumlahkan dari ketiga lengan ini. Yang pertama itu anak panahnya menunjukkan angka 400, kemudian ditambah dengan 30, dan yang terakhir ditambah dengan 7. Sehingga hasilnya 437 gram. Satuannya gram ya. Yang kelima, pengukuran massa dengan neraca 2 lengan. Nah, di sini sudah ada beban dengan massa 1 kg, 500 gram, dan 20 gram. Nah, yang diukur adalah berapakah massa benda tersebut. Maka HP sama dengan kita tinggal jumlahkan massa yang ada di samping. Sehingga di situ ada 1 kg ditambah dengan 500 gram ditambah 20 gram. Hasilnya yaitu tidak bisa kita langsung jumlahkan, harus kita ubah dulu satuannya. Kita samakan dulu semua satuannya. Di sini gram, di sini gram, maka yang 1 kilo juga harus diubah ke gram. 1 kilogram berarti hasilnya berapa gram? Tinggal kita kalikan 10. Maka 1000 kali 1 hasilnya 1000. Ditambah dengan 500, ditambah dengan 20. Sehingga hasilnya adalah 1520 gram. Yang keenam yaitu pengukuran waktu dengan stopwatch. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping, lingkaran di dalam itu menunjukkan menit. Kemudian yang di luar ini menunjukkan detik atau sekon. Oke. Jadi, pada pengukuran waktu di sini yaitu menunjukkan hasil, tinggal kita lihat saja. Karena di menit itu 0, berarti tidak perlu kita hitung, sehingga kita lihat pada ini. Kalau di sini 5, berarti ini 6, 7, berarti di sini yang ditunjuk oleh anak panahnya adalah 8 detik atau 8 second. Oke teman-teman, itu dia penjelasan mengenai cara membaca alat ukur. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya ya. Bye-bye.